Japan Edition with Nazwa. Kalian pasti gak pernah lihat aku kan? Nah, di video kali ini spesial buat kalian. Aku bakal bawain topik yang menarik banget nih. Yap, pastinya kalian udah lihat di thumbnail kita kan? Gimana sih cara ketemu geisha, geiko, atau maiko 100% di distrik Gyeong? Karena nih, banyak banget yang kesusahan ketemu geisha di distrik Gyeong. Nah, di video kali ini aku akan spill ke kalian caranya, tapi sebelum itu kalian penting banget guys untuk tahu apa sih sebenarnya geiko, geisha, dan maiko itu, gimana sejarahnya, dan sebenarnya peran mereka apa sih dalam melestarikan budaya Jepang, apa perbedaan geisha, geiko, dan maiko, dan aku akan kupas tuntas buat kalian dengan detail tentang geisha ini ya. So stay tune. Adalah sejarah geisha. Nah, geisha di Jepang dimulai pada periode Edo tahun 1603 sampai 1868 ketika mereka pertama kali muncul sebagai penari dan juga penyanyi yang menghibur para pekerja yang bekerja di distrik hiburan disebut Hanamachi. Pada awalnya, geisha disebut geiko atau geigi dan sebagian besar dikenal sebagai seniman yang terampil dalam seni tradisional seperti tarian, menyanyi, dan juga memainkan alat musik. Pada abad ke-18, budaya geisha berkembang di pesat di tengah kota besar seperti Kyoto dan juga Edo. Mereka mulai menjadi penghibur yang sangat diminati di kalangan bangsawan dan elit kelas atas. Para geisha ini dikenal karena keahlian mereka dalam seni dan keterampilan bertutur kata yang elegan, serta kemampuan mereka dalam menciptakan atmosfer yang menyenangkan di pertemuan sosial. Nah, selama abad 19, geisha mencapai puncak popularitasnya nih, di mana mereka menjadi simbol kemewahan dan juga keanggunan. Mereka seringkali tampil di teater-teater khusus di rumah-rumah teh untuk menghibur para tamu kaya. Pada saat ini, geisha juga menjadi model, mode, dan gaya hidup yang ditiru oleh masyarakat umum. Namun, pada periode akhir Edo dan periode awal Meiji 1868 sampai 1912, geisha mengalami penurunan. Beberapa perubahan sosial, ekonomi, dan termasuk larangan penggunaan kimono mewah dan peraturan ketat juga mempengaruhi industri geisha. Meskipun demikian, geisha berhasil bertahan dan beradaptasi dengan perubahan zaman pada era modern. Geisha masih ada di bagian penting budaya Jepang. Mereka masih menjadi ikon keanggunan, keindahan, dan seni tradisi Jepang. Saat ini geisha melayani sebagai seniman profesional yang terampil dalam berbagai seni tradisional, serta sebagai pelindung warisan budaya Jepang. Meskipun jumlah mereka telah menurun secara signifikan, geisha tetap menjadi simbol penting nih dari keindahan dan kemewahan dalam budaya Jepang. Sehingga saat ini dilihat dari berbagai simbol keanggunan, keindahan, dan tradisi dalam budaya Jepang. Apa sih peran geisha dalam budaya Jepang? Yang pertama, mereka adalah pelestari seni tradisional. Seperti yang udah aku info tadi, mereka menguasai berbagai bentuk seni seperti menyanyi, kemudian bermain alat musik, dan juga menari. Yang kedua, mereka adalah simbol keanggunan dan etiket Jepang. Geisha dianggap sebagai perwujudan dari keanggunan, kehalusan, dan juga kesopanan dalam budaya Jepang. Cara berbicara, berjalan, kemudian melayani tamu, menunjukkan standar tinggi, etika, dan estetika yang dijunjung oleh masyarakat Jepang, terutama pada zaman Edo hingga awal era modern. Kemudian yang ketiga adalah hiburan kelas atas dalam tradisi Jepang. Geisha atau geiko bekerja sebagai entrepreneur profesional dalam acara formal seperti jamuan makanan, pesta bisnis, dan juga perayaan tradisional. Mereka tidak hanya menghibur lewat musik dan tarian, tetapi juga melakukan percakapan cerdas dan penuh sopan santun. Kehadiran geisha ini dianggap meningkatkan prestis suatu acara. Kemudian, yang keempat adalah penjaga identitas budaya lokal. Di beberapa distrik tradisional seperti di Gyeong, Kyoto, geisha atau geiko dalam istilah lokal menjadi ikon daerah tersebut. Mereka menjaga tradisi lokal dan menjadi daya tarik budaya yang memperkenalkan nilai-nilai asli Jepang kepada wisatawan baik nasional maupun internasional. Yang kelima adalah peran dalam diplomasi budaya. Dalam beberapa kesempatan, geisha atau geiko ini juga berperan dalam diplomasi budaya Jepang. Mereka kerap kali tampil dalam acara kenegaraan atau pertemuan internasional sebagai representasi budaya Jepang yang halus dan elegan, sekaligus memperkuat citra positif Jepang di mata dunia. Ini adalah apa sih perbedaan geisha, geiko, ataupun maiko? Nah, geiko adalah istilah yang digunakan di wilayah Kansai, khususnya Kyoto, untuk menyebut geisha, yaitu wanita profesional yang terlatih dalam seni tradisional Jepang, serta menemani dan menghibur tamu dalam acara formal. Nah, seorang geiko ini biasanya berusia di atas 20 tahun, sudah menyelesaikan masa pelatihannya sebagai maiko dan bekerja secara mandiri. Mereka dikenal karena sikapnya yang anggun, penuh etika, dan penguasaan seni yang tinggi. Setelah beberapa tahun pelatihan, seorang maiko akan
Perbedaan antara Gihiko dan Maiko ini juga dilihat dari beberapa hal nih. Yang pertama, hairstyle atau gaya rambut. Salah satu perbedaan mencolok antara Maiko dan Gihiko terletak pada gaya rambutnya. Maiko menggunakan rambut asli mereka sendiri yang dibentuk dengan gaya tradisional Jepang, seperti gaya Wareshinobu pada tahun awal, lalu berganti menjadi Ofuku setelah 2-3 tahun pelatihan. Sebaliknya, Gihiko lebih praktis dengan menggunakan wig atau katsura yang menyerupai bentuk rambut tradisional karena mereka sudah lulus pelatihan dan lebih fokus pada pertunjukannya. Selain itu, hiasan rambut kanzashi Maiko cenderung lebih mencolok dan berwarna-warni sesuai dengan musim, sedangkan Gihiko itu biasanya lebih sederhana. Kedua, kita bisa lihat dari kimononya nih. Kimono Maiko dikenal lebih mencolok dan berwarna cerah seperti warna merah, kuning, ataupun oranye. Mereka mengenakan furisode atau kimono berlengan panjang dan obi darari sepanjang 7 meter yang menjuntai di belakang. Sementara Gihiko mengenakan kimono dengan warna yang lebih gelap dan kalem seperti hitam ataupun biru, serta mengenakan obio taiko yang lebih pendek dan formal. Selain itu, bahan dan motif kimono pun disesuaikan dengan musim untuk keduanya. Namun, tampilan Gihiko memang tetap lebih dewasa dan anggun dibanding Maiko. Yang ketiga adalah makeup. Makeup Maiko dirancang untuk menunjukkan kesan muda dan polos. Di awal pelatihan, Maiko hanya memakai lipstik di bawah bibir saja dan perlahan akan memakai penuh seiring bertambahnya usia dan pengalaman. Mereka juga lebih sering menonjolkan warna pink pada pipi dan eyeshadow merah atau pink yang memberikan kesan imut. Sementara Gihiko menggunakan makeup yang lebih natural dan dewasa seperti eyeliner tipis, seluruh bibir yang diwarnai, dan hiasan wajah yang tidak mencolok seperti Maiko. Kemudian selanjutnya adalah tempat tinggal. Maiko biasanya tinggal di dalam okiya atau rumah geisha bersama dengan ibu asuh atau owner dari okiya dan geisha senior lainnya. Mereka masih berada dalam masa pelatihan dan diurus sepenuhnya oleh okiya termasuk kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, Gihiko yang sudah mandiri biasanya telah meninggalkan rumah okiya dan hidup sendiri. Mereka bekerja secara profesional atau freelancer, menerima bayaran langsung dan mengatur hidup mereka sebagai wanita dewasa yang mandiri dalam masyarakat. Yang selanjutnya adalah larangan. Maiko biasanya lebih banyak batasan selama masa pelatihan. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan ponsel, tidak bebas dalam berpakaian saat di luar, dan harus mematuhi jadwal pelatihan yang ketat. Selain itu, mereka tidak boleh memiliki hubungan asmara karena dianggap akan mengganggu fokus pelatihan mereka. Sementara Gihiko lebih bebas dalam kehidupan pribadi karena sudah menyelesaikan masa pelatihannya, walaupun tetap menjaga reputasi profesional mereka sebagai seorang seniman. Ya, kalian penasaran gak sih gimana cara jadi Gihiko atau Maiko? Untuk menjadi seorang Maiko, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan dan mendaftar di sebuah okiya, yaitu rumah tempat tinggal yang juga berfungsi sebagai agensi atau lembaga pelatihan bagi calon geisha. Okiya akan menjadi tempat tinggal atau pusat pelatihan di mana calon Maiko akan belajar berbagai seni dan juga tradisi Jepang secara disiplin. Di era modern, proses pendaftaran bisa dilakukan melalui situs resmi atau kontak langsung dengan okiya. Meskipun tidak semua orang bisa diterima begitu saja, calon Maiko harus memenuhi kriteria tertentu seperti usia muda sekitar 15-20 tahun, memiliki tinggi badan yang cukup, serta penampilan yang dinilai sesuai dengan citra Maiko yang anggun dan juga sopan. Nah, setelah diterima, calon Maiko akan pindah dan tinggal di dalam okiya bersama ibu asuh dan Gihiko senior lainnya. Kehidupan mereka akan sangat diatur dan penuh pelatihan secara setiap hari, mulai dari belajar menari, menyanyi, dan juga mempelajari alat musik. Tak hanya itu, Maiko juga akan belajar cara berbicara yang sopan dalam dialek Kyoto, serta mempelajari tata cara mengenakan kimono dan merias wajah secara benar. Untuk menjadi Gihiko atau istilah geisha di wilayah Kyoto, seseorang terlebih dahulu harus menjalani masa pelatihan dan pengalaman sebagai Maiko, yaitu geisha pemula atau muda. Proses ini memakan waktu hingga 5 tahun tergantung pada kemampuan dan kemajuan Maiko dalam mempelajari berbagai seni tradisional Jepang. Selama menjadi Maiko, seseorang akan belajar menari klasik Jepang, bermain alat musik tradisional seperti shamisen, menyanyi lagu-lagu klasik Nagauta, menyusun bunga ikebana, serta mengikuti pelatihan etika dan cara berinteraksi dengan tamu dalam suasana formal seperti ozashiki atau perjamuan teh dan makan malam. Menguasai keterampilan ini dan mendapatkan penilaian positif dari okiya,
Maiko akan melalui sebuah upacara penting yang disebut Erikai atau pergantian kera. Ini adalah momen transisi simbolis yang menandakan bahwa seorang Maiko telah lulus pelatihan dan siap menjadi Geiko. Dalam upacara ini, kera putih tebal biasa dipakai oleh Maiko akan diganti dengan kera putih tipis milik Geiko yang melambangkan kedewasaan dan juga kemandirian. Selanjutnya aku membahas area dari Geiko dan Maiko ini, yaitu distrik Gion. Gion adalah sebuah distrik di Higashiyama, Kyoto, Jepang, yang awal mulanya merupakan distrik hiburan pada periode Sengoku di depan kuil Yasaka atau kuil Gion. Distrik ini dibangun untuk mengakomodasi dan kebutuhan para pelancong dan pengunjung dari kuil. Distrik ini akhirnya berkembang menjadi salah satu distrik geisha yang paling eksklusif dan terkenal di seluruh Jepang. Nah, para geisha di Kyoto tidak menyebut diri mereka sebagai geisha, melainkan menggunakan istilah lokal yaitu geiko. Meskipun istilah geisha berarti seniman atau orang seni, istilah geiko yang lebih langsung pada dasarnya berarti seorang wanita seni. Dan Gion juga memiliki dua hanamachi atau distrik geisha. Yang pertama adalah Gyeongkobu dan juga Gyeonghigashi. Keduanya awalnya merupakan distrik yang sama, tetapi kemudian terpisah beberapa tahun yang lalu. Gyeongkobu lebih luas menempati sebagian besar distrik termasuk jalan Hanamikoji yang terkenal. Sementara Gyeonghigashi lebih kecil dan menempati sudut timur laut yang terpusat di aula latihannya. Salah satu permasalahan utama yang muncul di distrik Gion adalah perilaku wisatawan yang dinilai semakin mengganggu. Banyak turis yang secara sengaja membadiri gang-gang sempit di wilayah ini hanya demi satu tujuan, yaitu berburu momen melihat atau memotret Maiko dan juga Geiko. Mereka rela berhenti lama di tengah jalan, berdiri di spot-spot tertentu, bahkan kadang mengejar Maiko yang sedang berjalan ke tempat kerja. Tak sedikit pula yang menggunakan kamera profesional dan bertingkah layaknya paparazzi dari jarak yang dekat tanpa izin, bahkan memblokir jalan hanya untuk mendapatkan foto terbaik. Menurut laporan dari BBC Indonesia, hal ini memicu kekhawatiran dan ketidaknyamanan warga lokal yang merasa privasi mereka terganggu. Para Maiko pun dilaporkan mengalami tekanan karena merasa diawasi secara terus-menerus. Overtourism ini tidak hanya berdampak pada Geiko, tapi juga pada kualitas hidup penduduk sekitar yang merasa bahwa lingkungan mereka telah berubah menjadi area tontonan tanpa batas. Nah, jadi penting banget nih buat kalian harus tahu apa aja sih attitude yang harus kita tampilkan saat bertemu mereka atau Geiko atau Maiko ini. Yang pertama, jangan menghentikan mereka di jalan. Geiko dan Maiko sering terlihat berjalan cepat menuju acara formal. Meskipun terlihat menarik dan fotogenik, jangan pernah menghentikan mereka secara tiba-tiba hanya untuk berfoto ataupun bertanya, karena hal ini dianggap tidak sopan. Kemudian yang kedua, jangan memotret secara agresif ataupun tanpa izin. Mengambil foto dari kejauhan mungkin boleh aja nih, selama tidak mengganggu, dan memotret secara terang-terangan dari dekat, apalagi sampai menghalangi jalan mereka atau mengikuti mereka diam-diam. Nah, ini tentu melanggar privasi dan juga mengganggu kenyamanan mereka. Yang ketiga adalah hormatilah privasi mereka. Perlu diingat bahwa Maiko dan Geiko bukanlah objek wisata, teman-teman. Mereka adalah seniman profesional dan individu dengan kehidupan pribadi. Jangan bersikap berlebihan seperti mencoba menyentuh kimono mereka, berbicara secara akrab tanpa izin, ataupun bertanya hal-hal pribadi. Kemudian selanjutnya adalah gunakan bahasa yang sopan ataupun nada lembut. Jika kamu berkesempatan nih berbicara dengan mereka, misalnya dalam acara ozasaki ataupun budaya, gunakanlah bahasa yang sopan dan nada yang tenang. Mereka akan menghargai kesantunan dan akan lebih terbuka jika kamu menunjukkan rasa hormat. Yang terakhir adalah jangan minta foto selfie sembarangan, kecuali kamu memang berada di acara khusus di mana mereka memang hadir untuk bertemu. Jangan langsung meminta selfie atau foto bersama nih. Di tempat umum hal ini dinilai sangat tidak sopan, jadi sebaiknya kamu ikut acara tour ataupun pertunjukan yang memang memungkinkan interaksi langsung dengan mereka secara resmi. Kita beralih pada segmen terakhir, ini pastinya kalian tunggu-tunggu banget kan? Gimana sih cara ketemu Geiko ataupun Maiko? Karena untuk sebagian orang yang pernah ke distrik Gion, belum tentu loh mereka bisa ketemu Geiko atau Maiko. Nah, di sini aku akan spill beberapa caranya. Itu yang pertama adalah kalian berkunjung ke tempat yang memang sering dilalui Geiko atau Maiko, yaitu Hanamikoji Street dan juga Ishikawa. Nah, ini adalah salah satu cara terbaik untuk melihat Geiko dan Maiko secara langsung dengan mengunjungi Hanamikoji
Hanamikoji Street yang terletak di distrik Gion, Kyoto. Memang jalan ini terkenal dengan deretan rumah tradisional Jepang atau disebut machiya dan ochaya atau kedai teh tradisional, tempat para geiko bekerja dan menjamu tamu. Suasana klasiknya memang benar-benar membawa kita ke masa Edo atau Jepang. Nah, selain Hanamikoji Street, kamu juga bisa berjalan-jalan di area Shirakawa yang membentang di sepanjang Shirakawa Canal. Tempat ini memang sangat indah, dikelilingi pohon-pohon willow yang menjuntai, batuan jalanan yang kuno, dan berbagai ochaya yang anggun. Shirakawa ini adalah salah satu spot yang paling tenang dan fotogenik di Gion, dan seringkali menjadi rute aktivitas para geiko dan juga maiko. Nah, waktu terbaik untuk melihat mereka adalah pada sore dan malam hari, pada saat mereka berangkat ataupun pulang dari tugas menghibur tamu. Namun perlu diingat bahwa tidak ada jam pasti kapan mereka muncul. Bahkan kadang mereka juga muncul di siang hari nih teman-teman. Dan budaya ini bersama maiko berlangsung selama 90 menit yang mencakup beberapa kegiatan menarik seperti sesi tanya jawab langsung, menyaksikan tari Kyomai dari dekat, berfoto bersama, memainkan permainan tradisional atau ozashiki asobi, serta menerima shinshafuda atau kartu nama tradisional maiko. Nah, acara ini tersedia setiap hari jam 10.30, jam 13, jam 15.30, jam 18, dan jam 20.30. Biaya pengalaman mulai dari 5.500 yen per orang atau 6.500 apabila pemesanan di hari yang sama, dengan opsi pemilihan tempat duduk berbayar seperti di baris pertama itu 3.300 yen, baris kedua 2.200 yen, dan baris ketiga 1.100 yen. Nah, jika dibutuhkan dukungan bahasa Inggris juga tersedia dengan biaya 8.800 yen per grup, dan acara ini cocok untuk grup dengan minimal orang itu 10 orang dan tidak ada dress code untuk menghadiri acara ini. Ya, ini bisa ada juga reservasi lain yang memang acara untuk bertemu maiko dan geiko ini lebih private tetapi memang harganya sedikit lebih mahal. Nah, acara ini atau maiko ozashiki ini biasanya diadakan di ruang private sebuah restoran di Gion, memberikan suasana eksklusif dan nyaman ideal untuk kebutuhan seperti jamuan bisnis ataupun liburan keluarga. Biasanya bermain dengan maiko di ruang tatami hanya bisa diakses oleh pelanggan tetap. Namun program ini dirancang khusus agar siapapun termasuk pengunjung dari luar Kyoto bisa merasakan pengalaman tersebut. Nah, bertemu, bermain dengan maiko ataupun geiko yang profesional. Nah, Besti, harga yang tercantum pada paket ini sudah mencakup berbagai fasilitas dan layanan. Pertama, biaya untuk pertunjukan geiko dan maiko sudah termasuk di dalamnya, sehingga kalian dapat menikmati penampilan seni tradisional Jepang secara langsung. Kedua, tersedia hidangan lengkap dalam bentuk course meal yang disiapkan secara profesional. Ketiga, kamu dapat menikmati minuman sepuasnya, termasuk minuman beralkohol atau all you can drink. Terakhir, harga juga sudah termasuk pajak dan biaya layanan, sehingga tidak ada tambahan biaya yang perlu dikhawatirkan. Nah, ini memberikan nilai yang sepadan dengan kualitas layanan dan hiburan yang diberikan. Aku yakin kalian gak akan nyesel sih. Untuk cara bertemu maiko, aku udah spill cara-caranya, yang bahkan nanti aku akan spill juga websitenya yang untuk memudahkan kalian dalam menjelajahi paket wisata itu. Dan oke, segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu update video dari aku. Bye Besti!